sahabat hikmah di balik kisah. JF hanya bisa menundukkan kepala saat digelandang unit Reskrim Polres Palopo bersama jajaran Reskrim Polsek Warang ke Mapolres Palopo di ruang PPA unit pemeriksaan. Lelaki durjana ini harus berurusan dengan penegak hukum karena aksi bejatnya yang tega mencabuli anak kandungnya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Tak hanya sekali, JF berulang kali mencabuli anak kandungnya tersebut bahkan sejak korban masih duduk di bangku sekolah dasar. Aksi bejatnya akhirnya terkuak setelah korban memberanikan diri bercerita kepada kakak tirinya yang langsung melaporkannya ke polisi. Akibat perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat hikmah bersama saya Rahma Yuning dia dan sudah ada Ustadz Zaki Mirza. Ustadz, kayaknya kok akhir-akhir ini tuh kayak makin sering gitu. Kita tuh denger yang namanya berita-berita kasus kriminal yang pelakunya itu adalah orang terdekat yang bahkan harusnya orang itu yang melindungi korban gitu kan. Ini parah nih, seorang ayah menyetubuhi anak kandungnya sendiri gitu. Segila itu setan bisa membuat orang gelap mata ya Ustaz? Iya, memang hal seperti ini sudah disinyalir oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara sekian banyak tanda-tanda akhir zaman ya, salah satunya adalah ketika manusia yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Dia mencintai dunia sampai lupa kalau apapun yang dia lakukan, dosa, maksiat, itu ada ganjarannya dari Allah. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja. Nah, udah banyak manusia-manusia seperti ini, makanya berita kayak gini kan bukan yang pertama nih. Bahkan mohon maaf, dulu ada berita anak sama ibu kandung, kan ada juga kayak begitu. Ya, kalau mungkin beritanya kasus bapak dengan anak tiri, itu kan nggak ada nasab, nggak ada silsilah, nggak ada darah daging. Ini kan darah daging sendiri. Dan ternyata memang di setiap hamba Allah itu Allah sudah menitipkan dua kecenderungan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di setiap diri manusia ini Allah memberikan kecenderungan berbuat baik, panggilan kebaikan. Ada panggilan untuk berbuat buruk. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Orang yang mengikuti panggilan kebaikan, fitrah kebaikan, Allah akan berikan kemenangan. Tapi sebaliknya, orang yang selalu mengikuti panggilan kejahatan, keburukan, dia akan merugi dunia akhirat. Kalau kita lihat ini kan bapak yang mengikuti syahwatnya, nafsunya, dia udah buta, dia mungkin sampai nggak sadar kalau itu anak kandung dan bertahun-tahun kan ya. Ya bukan hanya sekali dua kali tapi sudah bertahun-tahun gitu. Nah ini hal yang pada akhirnya Rasulullah memberikan sinyal bahwa manusia itu diukur sama Allah ketika kembali kepada Allah itu adalah seberapa bersih hatinya. Ini oleh-oleh yang akan kita berikan untuk Allah, nggak ada yang lain. Makanya kenapa Allah menitipkan fitrah. Fitrah itu kayak gini. Seorang ibu menyusui anaknya itu fitrah. Kita sebagai orang tua ketika ada anak sakit, kita bela-belain minjem uang sama tetangga untuk beli obat, itu fitrah. Khawatir kepada anak, fitrah. Cinta kepada istri itu fitrah, bakti terhadap suami itu fitrah. Fitrah itu sudah anugerah dan adanya di satu tempat, yaitu hati. Kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, dalam arti lain segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang segumpal ini benar, semua anggota tubuh ikut benar. Tapi kalau yang segumpal ini error, semuanya ikut konslet. Nah makanya yang mesti dibenahi ini kan hati. Nah hati itu sangat identik dengan agama, pendidikan agama. Nah, maka kenapa sih sekarang ini kita harus memberikan banyak sentuhan agama di setiap sosmed, TikTok dan lain sebagainya, supaya meminimalisir kegiatan-kegiatan di sosmed yang banyak mengumbar aurat, mengumbar maksiat. Minimal ada sisipan untuk orang kembali membersihkan hati lah. Karena ini kunci hidup dunia akhirat. Maka dalam kasus ini yang perlu kita fahami bersama bahwa sahabat hikmah,
Pendidikan agama itu bukan hal yang sepele loh. Karena agama itu kan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Makanya kenapa dulu, ini dulu lagi ya, serba dulu kayaknya nih kita. Gak apa-apa, Ustaz. Di zaman kita dulu pendidikan agama tuh mesti diperhatiin. Iya. Sekolah pagi ada pendidikan agama 2 jam, 4 jam. Tapi nanti siang ada lagi diniyah. Madrasah diniyah. Sekolah siang. Masuk jam 2 selesai asar. Sekarang kan udah nggak ada nih. Udah jarang banget. Maka ini perlu kita kembangkan lagi. Ini kembali ke fitrah seorang ayah ya. Bayangkan ketika dia nafsu sama anak kandung, ini kan ada yang error. Ada yang konslet. Apanya? Tadi agamanya. Tapi yang paling jelas ini harus dibawa dulu nih ke psikiater ya. Jangan-jangan biasanya ada latar belakang sesuatu yang membuat seseorang seperti bapak tadi itu sampai seperti itu. Kan harus dianalisa nih secara ilmu pastinya seperti apa gitu. Faktornya bisa macam-macam soalnya ya, Ustaz. Bisa macam-macam. Gimana ya, Ustaz, caranya untuk memelihara keimanan keluarga gitu. Jadi nggak cuman mungkin misalnya ya bapaknya aja atau ibunya aja, melindungi seluruh keluarga gitu supaya keimanan kita itu terpelihara. Gimana caranya, Ustaz? Iman ini kan sesuatu yang turun naik ya. Iman manusia itu al-iman yazid wa yanqus. Karakter iman manusia itu dia lebih sering turunnya. Jarang banget dia naik. Makanya selalu kita minta sama Allah dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sama kayak kita ke luar kota lah, saya kemarin belum lama ceramah ke daerah Jampang Surade, itu Sukabumi ujung, deket ujung genteng, itu kan jalannya gini, meliuk-liuk hampir 6 jam gitu loh. Setiap orang yang lewat sini pasti ujung-ujungnya mikir apa? Nih jalan kapan lurusnya gitu kan, tar naik, tar turun, tar lewatin bukit, tar turun lagi. Saya selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus ya Allah, nggak belok-belok lagi gitu. Sama, manusia itu selalu minta sama Allah, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus supaya iman kita ini stabil. Makanya kalau supaya istiqomah, konsisten dalam kebaikan itu jangan ngotot di awal. Orang yang biasa ngotot di awal urusan sedekah, ibadah, wah mentang-mentang habis dengerin tausiah, tahajud 20 rakaat misalnya kan. Iya. Tapi nggak dijaga nih, gaspol. Iya. Besoknya meriang kan. Kenapa ya jarang sholat, sekalian sholat 2 rakaat digeber dia juga langsung demam. Yang biasa-biasa aja tapi kita jaga nilai komitmennya. Yang penting konsisten. Yang penting konsistennya tadi. Nah, makanya dalam pendidikan agama pun seperti itu. Dalam keluarga kita mengajarkan, mencontohkan kebaikan itu sedikit tapi sering. Sama kayak kita ngomong sayang ke istri, ke suami, itu kan harus tiap hari supaya saling ngecas gitu loh. Kan nggak ada kita ngomong istri, mah aku sayang kamu tapi ini buat sebulan ya ngomongnya misalnya gitu kan. Kesannya nggak ngomong-ngomong lagi, nah itu kan dirapel, nggak gitu. Tapi harian, bagaimana kebaikan itu sifatnya harian. Nah itulah yang dicontohkan kepada anak-anak dan istri kita. Nah itu dia, baik sahabat hikmah. Berikutnya akan ada satu bahasan lagi yang akan dibahas tentu saja. Nah ini soal, ini loh Ustaz, jadi kita tuh kadang-kadang suka pikir gitu ya, hidup kok gini-gini aja gitu. Terus kita biasa kan ngeliat ke atas ya. Nah wah udah sukses. Terus kita tahu ini orang nih ngedapetin duit ini nggak bener nih. Tapi kenapa ya Allah membiarkan dia mendapatkan rezeki yang berlimpah? Apakah dunia tidak adil? Apakah Allah tidak adil? Nah ada pemikiran seperti itu. Nah kita akan bahas usai jeda sahabat, jangan kemana-mana.